Pada suatu hari yang cerah di kota Banda Aceh, kisah ini bermula. Bismillahirrahmanirrahim. Mana kita? Ziarah. Ya. Udah keren-keren intro, ternyata tim Tengku Putih Travelers lupa isi bensin. Mampir dulu dong, isi minyak. Kali ini tim Tengku Putih Traveler berencana berziarah ke makam Sultan Malikus Saleh, pendiri Kesultanan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai sendiri merupakan kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara. Makam beliau terletak di Bayu, Aceh Utara. Jaraknya sekitar 240 km dari kota Banda Aceh, tempat domisili tim Tengku Putih Traveler. Biasanya jarak antara Banda Aceh dan lokasi yang kota terdekat yaitu Lok Sumawe dapat ditempuh dalam waktu 5 jam perjalanan menggunakan mobil. Akan tetapi, karena keahlian dan kehebatan dari tim Tengku Putih Traveler, jarak itu ditempuh dalam jangka waktu 8 jam. Betapa melelahkan. Akhirnya menjelang maghrib, tim Tengku Putih Traveler tiba di kota Lok Sumawe. Benar-benar 8 jam yang luar biasa, saudara-saudara. BTW anyway busway, kami menginap dulu di kota Lok Sumawe untuk melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Bye-bye. Pagi hari yang cerah, saatnya melanjutkan perjalanan ke Bayu. Ayo saudara-saudara. Halo guys, kita menuju titik nol peradaban Islam di Asia Tenggara. Malikus Saleh, makam Malikus Saleh. Cirebon guys. Inilah The Bayu, merupakan pusat kerajaan Islam Pasai. Jalannya ke ini taruh belok mana? Oh sana. Oh ya sini. Ya ini dalam jalan Banda Aceh Medan. Belok kiri. Bayu sendiri terletak sekitar 13 kilo dari arah kota Lok Sumawe menuju Medan. Belok kiri, maka kita langsung dan pasti menuju makam Malikus Saleh. Ready to rumble, brother and sister. Oke, salah jalur. Kita putar. Beningkan hati dengan zikir, cerahkan jiwa dengan doa. Marilah kita kembali kepada yang takwa, makam Sultan Malikus Saleh. Begitulah kata-kata indah yang dirangkai di depan makam Sultan Malikus Saleh yang sebelum memeluk agama Islam bernama Merah Silu. Beliau merupakan pendiri Kesultanan Samudra Pasai yang merupakan kerajaan pertama Islam di Asia Tenggara. Menurut kami, beliau adalah peletak dasar titik nol peradaban Islam di Nusantara. Maaf Pak Jokowi, bukan hanya ingin membantah, tapi saya ingin mengatakan bahwa beliau ini kiprahnya tidak hanya di Indonesia, tapi regional Asia Tenggara dan bahkan internasional. Sorry bro, don't take it seriously. Kerajaan peradaban Islam pertama di Asia Tenggara. Oke. Cuman ini yang sangat disayangkan, agak kurang perawatan mungkin ya, agak kotor ya, tapi tidak apa-apa, cuma di bagian depan. Oke, sekarang kita berjalan. Mas, ngapain buang sampah, Mas? Matikan kamera, matikan kamera. Aduh, kabur.
lur. Aduh, kacau. Kita boleh masuk nggak tuh? Kita sampai di komplek pemakaman cagar budaya makam Sultan Malikus Saleh. Terlihat dari kejauhan, penjaga makam sedang memberi kuliah umum sepertinya kepada anak mahasiswa di Universitas Malikus Saleh yang bertempat di Kota Loksmawe. Alhamdulillah anak-anak Kota Loksmawe sudah ada kepedulian terhadap sejarah para pendiri bangsa mereka. Sepertinya calon-calon generasi bermutu di masa depan ini. Bermuka tua maksudnya. Beberapa menit ke depan akan ada penjelasan yang sedikit membosankan. Akan tetapi tolong ya dinikmati untuk ilmu pengetahuan. Yang namanya Bokpala itu dibawa oleh namanya Marco Polo, diambil daripada Ternate. Dan waktu Marco Polo sudah sangat berkenan sama Malikus Saleh ingin berangkat ke Gujarat, dia ngelapor kepada raja. Apa laporannya? Di sini kita boleh belajar, kita menerima tamu bagaimana ya. Nah, lalu Marco Polo ngelapor kepada raja, "Iya Sultan, kami ingin meneruskan perjalanan kami, tapi kami ingin sangat membutuhkan arak." Nah, yang dia butuhkan pula arak. Arak ini kan bernajis, arak ini kan haram, arak ini kan haram. Tapi Malikus Saleh tidak menolaknya. Menantanginya dengan sangat arif dan bijaksana. Artinya, diperintahkan rakyatnya untuk berpergi ke hutan sana untuk mencari air batang sebagai pengganti arak tadi. Hingga rakyatnya berpergian ke hutan sana dan dibawa pulanglah air batang itu ke istana. Dihidangkan kepada rakyat Marco Polo 2000 jiwa tadi dan minum bersama dengan petinggi kerajaan Pasai. Tertulis dalam sebuah buku. Maka dalam buku tersebut ada sedikit secuil bahasa Acehnya. Ia juga masam bisa menghilangkan dahaga mereka fit dalam perjalanannya. Hingga dari situlah dasarnya Pehjo mencari air aren hijau. Maka air aren hijau itu adalah bisa disambung oleh tangan jahil tadi, membuat minuman-minuman keras menjadi tua, udah itu menjadi arak dan juga yang lain-lain. Dan juga Marco Polo waktu berangkat ke Gujarat sampai ke sana, dia orang Gujarat menanyakan kepada Marco Polo. Mungkin dia menjawabnya dengan lidahnya ataupun dengan bahasanya. Lalu dia menjawab dia dari Sumatera. Berubah lagi pulau kita ini menjadi Pulau Sumatera yang rubah Marco Polo pada tahun 1292 disebabkan semudara. 4 pulau sudah kita. Nah, lalu Malikus Saleh ini 5 tahun sudah itu kena sebuah penyakit wabah, penyakit demam panas bertepatan pada tahun 1297 pada bulan Ramadan, pada hari Minggu beliau tersebut meninggal dan meninggalkan sebuah kerajaan namanya Pasai, seorang permaisuri kerajaan namanya Ganggang Sari dan putra merah, 2 orang putra Ahmad dan Muhammad, dan diangkat anak yang pertama menjadi raja kedua dan Pasai namanya Muhammad, dan Muhammadlah baru menciptakan 5 macam uang Pasai. Jadi uang Pasai kita bukan satu macam, kalau satu macam bagaimana kembalinya ya. Ada 5 macam, semuanya materialnya logam. Artinya yang dibuat materialnya emas diberi nama dirham, yang dibuat bersama dengan perak diberi nama ringgit, yang dibuat bersama dengan kuningan diberi nama kupang, tembaga diberi nama pese, timah juga diberi nama ker. 5 macam uang tersebut itu pada tahun 1332 sudah beredar di Asia Tenggara dan Nusantara. Tertulis dalam sejarah Marco Polo juga ini batu daripada Maroko. Beliaulah pencipta uang pertama di Asia Tenggara dan Nusantara, maka beliau dijuluki dengan Malikus Zahir, artinya raja yang arif dan bijaksana. Saya pernah ya ke 11 buah negara. Dan juga saya waktu sampaikan ini di Moro sana di Filipina. Di sana ada seorang dikirim oleh Malikus Saleh ini untuk memasukkan agama ke Moro, namanya Syed Ismail. Ada orang kita di sana namanya Peso. Udah itu saya transit ke Thailand, di sana juga ada orang yang dikirim oleh Malikus Saleh ini namanya Pasai di Selatan. Juga ada di Malaysia, waktu saya di sana juga saya lihat ada orang kita di sana sering ditua kupang. Dan juga di sana ada dikirim oleh Malikus Saleh orang melakukan agama sana yang namanya Said Aidi, makamnya di Pinang di Pulau Aceh. Dan juga ada di Brunei sana namanya Abu Muhammad, maka di sini digelar dengan Sami Maka. Kalau ada yang mengatakan bahwa Sami Maka ini digelar oleh Nabi kita, itu berbagi dulu. Dalam sejarah Nabi tidak mengatakan begitu. Nah, itulah sebabnya dijuluki di sini Mekah. Dari sinilah dimasukkan agama seluruh penjuru yang bernama tadi adalah Asia Tenggara dan Nusantara. Dan juga Malikus Zahir telah dijuluki dengan Malikus Zahir dan juga menundukkan yang bernama sebuah kerajaan di Siam namanya Thailand.
yang dirajai oleh Raja Tiju, dan saya singkatkanlah sejarah beliau ini. Dan beliau ini syahid dengan cara terdahsyat. Nah, kita lihat bagaimana meninggalnya Malik Dahir ini terjahit dengan cara terdahsyat pada tahun 1326. Dan beliau tersebut ini adalah meninggalnya seperti kita katakan tadi, saya gali dalam sebuah sejarah lagi. Saya lihat ada sebuah sejarah lagi mengatakan bahwa rupanya di Pulau Jawa ada sebuah kerajaan, nama kerajaannya Kerajaan Majapahit, nama rajanya bernama Hayam, patinya bernama Gajah Mada, waktu zaman Empu Gendring, pencipta keris ampuh. Kerajaan Majapahit dengan susah palapanya untuk menemukan Asia Tenggara dan Nusantara, dia harus tundukkan dulu kerajaan Pasai, karena Pasai penduduk Asia Tenggara. Dia ingin menyerang sebuah kerajaan, dia tidak berani. Dia kombinasi 3 buah kerajaan menyerang kemari sekaligus, laut dan darat. Portugis dari laut, Sriwijaya dan juga Majapahit dari darat, sampai kemari dalam serangan tersebut. Sampai kemari syahid seorang raja namanya Malik Dahir, pencipta wang pertama di Asia Tenggara dan Nusantara. Hancur sebuah istana siap pasang namanya Semudara. Istana dikirim oleh kerajaan Gerhara daripada Jeddah. Banyak sekali yang meninggal ini, samping Malik Saleh yang batu-batu bulan ini juga di bawah batang kayu itu. Ini semuanya meninggalnya dengan cara terdahsyat ataupun dengan cara syahid. Meninggalnya makamnya satu, orangnya rame-rame sebagaimana makam tsunami. Jadi meninggalnya sekaligus, jadi makamnya tidak, batunya tidak seutuh makam biasa, artinya itu cuma dilempar-lempar begitu, karena ini disinilah makam massal. Nah, raja sudah syahid, istana sudah hancur, mereka menyuruh dengan kemenangannya. Yang dahsyatnya adalah karena waktu dia serang mari orang sebuah kerajaan namanya Kerajaan Pasai, tidak bisa membunuh, cuma tinggal terbunuh. Orang ketiga buah kerajaan tadi penyerangnya, jadi untuk membunuh orang-orang yang berdomisili di Pasai, karena orang Pasai tidak bisa membunuh, tinggal terbunuh. Karena orang tersebut itu tidak bisa terbunuh, ada kebalnya, tidak bisa dimakan oleh senjata apapun, makanya orang Pasai semuanya terbunuh. Tidak ada orang Hindu di sini yang terbunuh. Lalu dia sudah syahid di sana, sudah hancur, mereka menyuruh dengan kemenangannya. Diketahuilah pula kelemahan Gajah Mada, karena dia waktu menyerang kemari tidak memakai alas kaki agar kakinya selalu tertunduk tanah, agar ada kebalnya. Rupanya dia memakai sebuah ilmu sihir namanya rawa ronte. Ilmu sihir itu adalah kalau tinjak tanah ada kebalnya, kalau tidak kebalnya hilang. Diketahui kelemahan Gajah Mada oleh Kuntum Mana, terjadilah pengajaran. Di dalam pengajaran ini karena penyuruhnya sudah terlalu jauh dan juga pengajarnya sudah terlalu jauh, lalu pengajarnya sangat lelah, minum airlah pada sebuah sumur, hingga sumur tersebut tidak mencukupi airnya karena banyak peminumnya. Tercipta sebuah kabupaten di Aceh Timur namanya Idi. Dasar nama daripada Idi artinya air sedikit. Sudah minum air di situ cukup dan tidaknya perjalanan terus berlangsung hingga sampai di antara Langsa dan Kuala Simpang. Disitulah meninggalnya Gajah Mada, masuk dalam sebuah jerat. Rupanya sudah disiap-siapkan jerat ataupun bahasa Acehnya peta. Hingga Gajah Madanya masuk dalam sebuah jerat, tergantunglah dia punya kepala ke bawah, kakinya ke atas tidak menyentuh tanah lagi. Benar, rupanya hilang dia punya kepala. Dipotong dia punya kepala, dikirim kepada Majapahit. Maka sampai sekarang Gajah Mada yang ada patung kepalanya. Kalau badannya dimeteluskan karena badannya tidak bisa dimasukkan dalam lahat, kalau dia tertunduk tanah, dia nggak bisa hidup lagi. Makanya dicincang-cincang, diberikan kepada hewan-hewan. Maka Gajah Mada orang tidak tahu di mana makamnya. Dan terciptalah sebuah kecamatan lagi namanya Majapahit, dasar nama daripada Majapahit tadi. Dan zaman tersebut pulangnya anak seorang alim ulama besar di sini, makamnya di Pasar Gedung dekat di Tinggi, jalan arah ke Medan, ke Medan 50 meter dari Tinggi. Di situ ada seorang wali Allah istirahat di situ yang namanya Allah Said Syarif. Anaknya bernama Fatahillah dikirim ke Kairo untuk memperlakukan ilmunya. Waktu berbalik kemari tidak bisa mendarat lagi, peperangan terus menerus sama Portugis. Beliau disuruh mendarat oleh ayahnya ke Pulau Jawa. Sampai ke sana membantu Demak, mengumpulkan Sunda Kelapa, memberi nama sebuah kota namanya Jayakarta, menjadi ibu kota Indonesia Jakarta. Dan juga zaman tersebut dikirim lagi di sini dikirim lagi di sini ada alim ulama di sini untuk membantu Fatahillah memperkembang agama Islam ke Pulau Jawa yang namanya Sayyidina Malik Ibrahim Maulana Ishaq Jainuddin Samsudin. Sampai ke sana diberi nama Wali-Wali Songo. Juga ke Filipina ada Syed Ismail, makamnya di Moro. Di Thailand ada Syed Abdullah, makamnya di Penang Selatan. Kalau Syed Ejik ada di Malaysia, makamnya di Penang. Kalau Samak ada di Bungai. Maka di sini dihidupi dengan Serami Makah tadi.
Dan juga zaman tersebut baru dibuat lagi istana baru, karena istana ini sudah dihancurkan oleh Majapahit. Dibuat bukit kecil, ada luasnya barang 2 hektar, dan bukit itu dibuat istana kayu lagi, dipagar dengan karang, dikatakanlah kuta terpagar dengan karang, sampai sekarang diberi nama Kuta Karang. Jadi mungkin adik-adik datang ke sana, dia di sana ada makam yang unik-unik. Ada yang panjang di pinggir pagar, namanya Ahmad Tri Sultan, beliau berdasarkan daripada kerajaan Malabar daripada Gujarat. Dia mau ke orang sebagaimana di pada Al-Quran, maka beliau diberi keramah oleh Allah luas tubuhnya, artinya memanjang tulisannya dengan tanpa dipanjangkan. Ada juga di sana yang sangat pendek, orang yang sangat durhaka, karena beliau itu telah gila dan juga membunuh ulama-ulama 44. Makamnya yang bernama pendek di kaki istrinya nanti namanya Ahmad Permadala, yang dijuluki dengan Raja Bakoi. Ada juga di sana yang sangat tinggi namanya Nahrisyah, cicit daripada Malikut Saleh, cucu daripada Malikut Zahid, anak daripada Zainal Abidin. Namanya Nahrahasia, diangkat menjadi raja anak Sematawayang, menjadi raja daripada Zainal Abidin, karena Zainal Abidin meninggal dunia pada tahun 1405, diserang oleh kerajaan Poli dari Sigli hingga beliau syahid. Diangkat anak yang pertama tadi bernama Nahrahasia, dari sinilah baru maju pesat dan juga masa keemasan negeri Pasai. Dan hingga orang luar mengatakan bahwa karena bahasa kita bahasa Melayu Jawa, mari kita ke Pasai, ramai sekali di Pasai. Maka Pasai sama Pasai beda ya. Jangan nanti kamu Pasai lagi. Pasai sama Pasai beda. Artinya begini. Pasai ini artinya adalah pasar, kedai, pusat kota. Jadi kalau Pasai itu pusat kota Pasai. Jadi mari kita ke Pasai, ramai sekali di Pasai, sambil kita berdagang, bisa memperlangkan ilmu kita. Sebagian besar suku tersebut itu beranak pinak di sini, maka lahir suku Multi. Kalian tahu yang mana suku Multi? Lihat pendatang tadi, kenapa orang Arab itu semuanya mancung? Kenapa orang Cina itu semuanya pesek? Kenapa kakek kita orang keling, tak ada putihnya? Coba justru lihat orang Eropa, kenapa bermata biru? Coba kita lihat suku kita ini, kenapa ada putih, hitam, pendek, panjang, botak, keriting, mancung, pesek? Kenapa? Inilah namanya suku Multi. Nah, maksudnya orang daripada pihak barat mengatakan bahwa suku kita ini suku Aceh, masuk orang daripada pihak Cina dikatakan suku Aci. Terjadilah penelitian daripada bahasanya, rupanya orang Aceh ini dari bahasanya menjadi sebuah suku, dan bahasa Aceh bukan bahasa orang Aceh. Maka bahasa Aceh, orang Aceh pun tidak menyeluruh mengenali bahasa Aceh. Kalau ada orang Aceh yang bisa menyeluruh mengenali bahasa Aceh, tunjuk tangan, saya ingin bertanya. Ya, saya rasa nggak ada. Artinya begini, Raja Aceh ini dasarnya dari Pasai Gajah Putih, bawa dia ke kota raja hingga cipta sebuah kota namanya Merahdu yang dijuluki Merdu. Ya. Lalu namanya tadi adalah dari Merdu ditentukan 2 buah kerajaan. Yang pertama Lamuri, kedua Tripatra, diangkat istana muda menjadi raja baru dikatakan Kota Raja. Baru kepada istana muda adat kodum hukum syahwalakan topang resam bintara. Siapa tahu resam? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Apa tahu ya nggak? Kalau isinya mana tahu. Nah, nanti saya jelaskan itu ya. Ini yang sangat penting, adat kodum hukum syahwalakan topang resam bintara, jangan diubah-abrik kita punya hukum. Nah, tadi makanya adalah Pasai itu bukan Pasai. Pasai itu adalah wilayah kerajaan. Kalau Pasai pusat kota Pasai, mari kita ke Pasai, ramai sekali Pasai, sambil kita berdagang memperlengkapi ilmu kita. Sebagian besar suku tersebut itu beranak pinak di maka lahir suku Multi. Maka dibuat penelitian bahasa kita ini juga rupanya bahasa Multi. Makanya kita tulis dengan bahasa Indonesia tidak nyambung kalau kita sambung lucu. Yang harus kita tulis dengan bahasa Melayu Jawa. Oh, saya nggak percaya. Kalau nggak percaya tulis saja. Tulis be, artinya buang, tulis be, artinya dia. Lihat mana be, sama tulisannya. Kalau disambung itu lagi, kira bahasa Aceh garam, bahasa Indonesia jak, bahasa Aceh pergi dan jalan, bahasa Indonesia coba nyambung dan ditulis dengan bahasa Indonesia tiraya, tertulislah garam jalan sama garam pergi. Karena bahasa Aceh ini dibuat penelitian ada 4 buah bahasa. Siapa saja yang pernah menjuluki sikin, kana, ini bahasa Arab. Siapa pernah juluki cing, cawan, camca, sampo, ini bahasa Cina. Kalau ada pernah menjuluki saban gari, ini bahasa India. Kalau pernah orang menjuluki dengan jurung, abah, dro, sampai kedro, itulah bahasa Eropa. Maka bahasa Aceh ini adalah bahasa orang. Makanya A, Arab, C, Cina, E, Eropa, H, Hindi. Di depan makam ada tulisan dilarang masuk bagi yang tidak berbusana muslim. Bagi yang berziarah, berpakaian sopan ya.
Setelah sudah perjalanan ziarah kami, saatnya pulang menuju kota Banda Aceh. It's time to go home. Semoga apa yang kami lakukan ini dapat bermanfaat bagi diri kami, bagi teman-teman, dan seluruh masyarakat dunia. Kami hanya ingin mengatakan bahwa perjalanan sejarah itu menyenangkan. Sampai jumpa dari tim Tengku Putih Traveler. Shh, jangan ditutup dulu ya, berikut ada adegan yang salah. Ini adalah tempat tadi Cuk Mutia menyimpan padi. Sepertinya tidak. Sedangkan itu balai-balai tempat mengaji. Ini adalah lesung padi yang mana pada kisahnya adalah